Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu masuk ke bab 3 tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam bisnis retail. Langsung saja ya, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep kesehatan dan keselamatan kerja bisnis retail. Poin yang pertama, kita masuk ke pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelumnya kita ketahui dulu, kesehatan kerja itu apa sih? Jadi kesehatan kerja itu adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat kerja memperoleh derajat kesehatan yang baik dari segi jasmani, rohani maupun sosial, dengan cara usaha pencegahan dan pengobatan apabila terjadi penyakit atau gangguan kesehatan. Kemudian setelah itu kita ketahui tentang keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu apa? Jadi keselamatan kerja itu dapat diartikan sebagai keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Jadi keselamatan kerja itu terhindar dari bahaya yang ada dalam pekerjaan. Dengan kata lain, keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan selama bekerja. Nah, keselamatan kerja ini bisa meliputi yang pertama APD. APD itu apa? APD adalah alat perlindungan diri seperti masker, helm, kacamata pelindung, terus ada lagi sarung tangan, sepatu, atau pakaian kerja, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada perawatan mesin. Jadi mesin itu harus dirawat dengan baik karena agar bisa digunakan dengan seefektif mungkin dan dapat digunakan untuk menunjang perusahaan serta nyaman digunakan ya. Kemudian yang ketiga yaitu ada pengaturan jam kerja sesuai undang-undang. Jadi jam kerja sesuai undang-undang ini, pekerja diharuskan bekerja sesuai dengan jamnya. Jadi nggak boleh lebih dari jamnya. Kalau semisal para pekerja dieksploitasi tenaganya, itu berarti perusahaan tersebut dapat dilaporkan. Kemudian apabila ada jam tambahan kerja itu masuknya lembur ya. Jadi kalau lembur itu bakal dapat tambahan bayaran atau honor. Kemudian kita masuk ke pengertian kesehatan dan keselamatan kerja ya. Nah, pada dasarnya kesehatan dan keselamatan kerja adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan, dan segala bentuk kerugian baik terhadap manusia maupun yang berhubungan dengan peralatan, objek kerja, tempat kerja, dan lingkungan kerja secara langsung maupun tidak langsung. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah upaya perlindungan bagi tenaga kerja agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Nah, perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar-benar menjaga keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan membuat aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan seluruh pekerja yang ada di perusahaan tersebut, baik seluruh karyawan maupun pimpinan perusahaan. Nah, perlindungan tenaga kerja ini sangat dibutuhkan oleh karyawan agar karyawan merasa aman dan nyaman dalam menyelesaikan pekerjaannya atau tugasnya. Nah, tenaga kerja yang sehat akan bekerja produktif. Nah, sehingga diharapkan produktivitas kerja karyawan meningkat yang dapat mendukung keberhasilan bisnis perusahaan dalam membangun dan membesarkan usahanya. Jadi di sini saling menguntungkan ya antara pekerja dan perusahaan. Jadi perusahaan akan berkembang lebih baik dan pekerja akan mendapatkan perlindungan serta pekerjaan dengan baik juga. Kemudian kita masuk yang poin kedua, yaitu tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kemudian ada dua tujuan, yaitu yang pertama tujuan untuk perusahaan, yang kedua tujuan untuk karyawan. Jadi yang pertama kita masuk ke tujuan yang untuk perusahaan dulu. Jadi produktivitas kerja karyawan meningkat
yang dapat mendukung keberhasilan bisnis perusahaan dalam membangun dan membesarkan usahanya. Jadi dapat meningkatkan omset dan kinerja perusahaan serta mencegah terjadinya kerugian dan untuk memelihara sarana dan prasarana perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan untuk karyawan ya. Tujuannya yaitu yang pertama, ini setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologi. Jadi intinya menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja tersebut. Kemudian yang kedua, setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin. Kemudian yang ketiga, semua hasil produksi dipelihara keamanannya. Nah, ini yang poin kedua sama poin ketiga ini, yaitu perlengkapan dan peralatan kerja sama semua hasil produksi itu merupakan sumber produksi yang harus dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Kemudian yang keempat ya, adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai. Kemudian yang kelima, meningkatkan semangat keserasian kerja dan partisipasi kerja. Kemudian yang keenam, terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja. Kemudian yang ketujuh, setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja. Jadi untuk poin yang keempat, 5, dan 6 serta yang ketujuh itu intinya untuk melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Kemudian kita masuk ke poin yang ketiga yaitu logo ya, logo dari K3. Ini logonya, bisa kalian lihat. Selain kita mengetahui logonya, kita juga harus mengetahui arti dan makna dari lambang atau logo K3. Kemudian prosedur perlu kalian ketahui, ada beberapa prosedur bekerja dengan aman dan tertib, yaitu yang pertama, menepati ketentuan jam kerja. Kemudian yang kedua, memanfaatkan seluruh jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi pekerjaannya kalau bisa segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda atau mikirnya nanti aja lah, gitu. Harus selesai secepatnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pekerjaan dengan tuntas dan tepat waktu. Jadi kalau kalian lebih tepat waktu atau sebelum waktunya kalian udah jadi, biasanya akan menambah citra bagus bagi para karyawannya. Kemudian yang keempat, memakai sarana kerja dan segala atribut yang berlaku di dalam kerja itu. Harus menggunakan atributnya sesuai dengan aturan perusahaan. Contohnya kalau kalian kerja di Indomaret atau Alfamart, itu harus menggunakan ID card, harus menggunakan pakaiannya dan sebagainya. Begitu juga seperti kalian di sekolah, harus menggunakan atribut-atribut yang disesuaikan peraturan oleh sekolah kita gitu. Kemudian selanjutnya, menggunakan inventaris kantor dan fasilitas secara efektif dan efisien, karena peralatan ini akan digunakan secara bergantian dengan pekerja yang lain, tidak hanya kita saja gitu. Untuk kali ini pembelajaran sampai di sini dulu, dilanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada yang belum jelas dan ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanya ke nomor WA saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.